Perkenalkan, nama saya Sandina Fidarviananda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang telah saya pelajari selama 1 minggu belakang ini tentang sequences ERP. Jadi yang pertama ini ada master data. Aku mempelajari master data yang di bagian company ini, yaitu transaction location default. Jadi di sini tuh aku belajar gimana cara untuk menentukan lokasi default untuk transaksi. Jadi setiap kali ada transaksi yang baru masuk, sistem itu otomatis pakai lokasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini tuh membantu agar data transaksi itu lebih konsisten dan nggak perlu diisi secara manual dan terus-menerus gitu. Selanjutnya ada transaction code setting. Jadi di bagian ini tuh penting karena di sini tuh kita bisa mengatur kode. Mengatur kode untuk tiap jenis transaksinya. Tujuannya itu biar setiap transaksi itu punya identitas yang unik dan mudah dilacak kalau nanti sewaktu-waktu mau dicari atau mau direview. Selanjutnya ada dokumen approval dan routing approval. Jadi kedua fitur ini tuh sebenarnya berhubungan dengan proses persetujuan dokumen di dalam sistem ini. Nah, bedanya kalau dokumen approval ini lebih ke siapa aja yang berhak menyetujui dokumen tersebut. Sedangkan untuk routing approval ini lebih ke urutannya atau lebih ke flow approvalnya itu. Misalkan dari admin ke manager ataupun sebaliknya. Nah, dengan fitur ini, proses approval itu bisa otomatis dan lebih tertib atau teratur. Selanjutnya ada employee dan employee position. Jadi di employee sama employee di bagian ini aku tuh belajar tentang menambahkan data karyawan, bisa menambahkan data karyawan mulai dari nama, divisi, position, nomor HP, dan informasi lainnya tuh yang dibutuhkan. Lalu untuk menu employee position ini kita bisa mendefinisikan posisi-posisi yang ada di perusahaan seperti yang ada di sini. Nah, ini tuh sebenarnya penting supaya setiap data karyawan itu bisa dihubungkan langsung dengan jabatan atau nanti struktur organisasinya. Nah, selain itu aku juga belajar tentang regional, divisi, dan departemen. Nah, ketiga menu ini tuh membantu untuk membuat struktur organisasi di dalam sistemnya. Jadi kita bisa mengelompokkan data berdasarkan wilayah, divisi ataupun departemennya. Dengan begitu data perusahaan itu bisa lebih dikelola tuh jadi lebih terstruktur dan mudah gitu untuk dikelolanya. Nah, selanjutnya itu ada branch dan branch type. Jadi di sini tuh aku tuh belajar cara menambah data cabang perusahaan beserta tipe-tipenya. Misalkan ini ada ini cabang utama atau cabang operasional ataupun lainnya. Ini tuh berguna untuk perusahaan yang punya banyak lokasi kerjanya gitu. Nah, yang terakhir yang aku sempet coba tuh di company address. Nah, di bagian ini tuh sebenarnya aku cuma edit aja, tapi aku belajar ngisi alamat lengkap perusahaan termasuk data pajaknya seperti yang ada di sini. Nah, kayak tax principal number sama principal date gitu-gitu. Data ini tuh penting buat keperluan administrasi dan pelaporan pajak perusahaan. Site location itu aku belajar menambahkan dan mengatur lokasi utama perusahaan atau cabang yang digunakan dalam sistem. Nah, di sini tuh aku memahami bahwa setiap lokasi itu punya fungsi penting untuk memetakan aktivitas operasional seperti tempat penyimpanan barang atau untuk area kerjanya. Selanjutnya ada location kategori dan location type. Di sini keduanya itu membantu dalam pengelompokan lokasi berdasarkan kategori dan jenisnya. Jadi supaya itu data tuh bisa lebih terstruktur dan mudah diakses saat digunakan di modul lain. Misalkan terintegrasi dengan modul inventory atau yang lainnya. Selanjutnya ada warehouse management. Di sini warehouse management itu terdiri dari 3, yaitu warehouse kategori, dan warehouse type. Nah, dari sini tuh aku bisa tahu bagaimana cara sistem ERP itu mengatur gudang mulai dari
mengidentifikasi lokasinya, lokasi penyimpanan barangnya, hingga pengelompokan berdasarkan fungsi dan tipe-tipenya. Selanjutnya ada item. Item yang pertama tuh aku mau item master dulu, yaitu pusat data utama untuk setiap barang yang terdaftar di sistem ini. Di sini aku bisa belajar bagaimana cara menambah item baru, melengkapi detail seperti kode, nama, kategori, hingga struktur satuan yang digunakannya. Semua informasi ini nantinya akan terhubung dengan modul-modul lainnya yang terintegrasi. Selanjutnya ada product line. Nah, aku belajar product line ini digunakan untuk mengelompokkan produksi berdasarkan lini atau jenis produksinya. Dengan begitu, pengelompokan barang jadi lebih rapi dan mudah untuk dilacak. Kemudian ada unit measure, dan unit measure conversion. Nah, itu dimana tuh aku belajar cara mengatur satuan ukuran barangnya, misalkan dari unit ke box atau liter ke mililiter. Jadi ini menyimpan detailnya. Jadi fitur konversi ini itu tuh untuk membantu sistem otomatis menghitung jumlah stok meskipun barang tuh tercatatnya tuh dari beda satuan. Misalkan di gudang tercatatnya 5 kardus, nah di dalam kardusnya itu ada berapa botol atau berapa satuannya gitu. Aku juga belajar tentang item status. Nah, item status ini yang menjelaskan kondisi barang di sistem seperti aktif, nonaktif, atau dalam proses pembelian atau masih di pending, ataupun status-status yang lainnya. Selain itu ada juga item class, item group, itu yang berfungsi untuk mengelompokkan barang berdasarkan klasifikasi dan kelompok tertentu supaya proses pencarian datanya tuh jadi lebih cepat dan lebih terstruktur. Nah, semua materi yang tadi itu aku belajar lewat website demo Siemens ERP, jadi aku bisa lihat tampilan dan fitur-fitur yang dijelaskan di video tutorial tersebut yang ada di YouTube. Terima kasih.